Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ngaji Jumat kemarin tentang apa? Wudu. Di dalam kitab yang berbeda, yaitu kitab Tanqihul Qaul, sarah daripada penjelasan daripada kitab kecil, kitab hadis yang bernama Lugharul Hadis. Ini di bab yang ke-6, Al-Babus Sadis fi Fadilatil Wudu'i. Bab yang ke-6 menjelaskan tentang keutamaan wudu. Wudu niku oleh Bapak Ibu pun paham dan pun saya. Wudu ini adalah merupakan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu diantaranya adalah wudu, menutup aurat, menghadap kiblat. Nah, kalau syarat sah ini rusak atau tidak memenuhi syarat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Jadi wudu ini mempunyai kedudukan penting di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Oleh karena itu perlu diperhatikan, yang kemarin itu adalah fardunya wudu ya, yang ada dalam Al-Quran itu. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'baini. Itu fardunya wudu. Di Al-Quran ada 4. Nomor siji membasuh muka, raup untuk pol kanan kiri, atas bawah, ubun-ubun, bawah dagu, telinga kiri kanan, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku, sikut kedah kening air, harus terkena air. Kemudian mengusap sebagian kepala, tempat tumbuh rambut, kemudian membasuh kedua kaki minimal sampai mata kaki, tapi untuk menghindari najis itu kalau bisa agak tinggi, sampai lutut bisa. Kemudian fardu yang pertama adalah niat, yang terakhir adalah berurutan, tidak boleh dibelenjat-belenjat. Sikil disik, terus tangan, itu nggak boleh. Nah terus koyok kamu nyesek banyu irung, mengusap kedua telinga, itu adalah sunnah. Sunnah apa? Tapi walaupun sunnah, di dalam wudu itu tetap kita usahakan sebaik mungkin. Bentelu, bahasa bentelu. Mungkin rasanya beda. Kalau wudunya baik, insya Allah sholat ini lebih khusyuk. Wudune baik, insya Allah sholatnya bisa lebih khusyuk, lebih tenang, lebih khusyuk. Ini menerangkan keutamaan wudu, bukan fikih atau tentang syariatnya wudu. Yang kemarin itu adalah syariatnya wudu. Ruya al-Dhahaki an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Imam Dhahak. Imam Ad-Dhahak itu seorang tabi'in, salah satu dari tabi'in. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, sesungguhnya
Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba laki-laki, walam ro'atin, dan tidak ada seorang hamba perempuan, tawaddo'a, yang melakukan atau yang berwudu, fa'ahsanal wudu'a, dan dia memperbaiki, menyempurnakan wudunya, summa qara'a ba'dahu, kemudian sesudah wudu dia membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar." Tadi pun wudu ya, pun wudu baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, wudunya disempurnakan, diperbaiki basuhannya, jangan sampai ada air mustakmal. Nah, ini juga berbahaya nih. Jangan sampai ada air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Misalkan ini, pas kasih lauk, tangan kita ini berada di bawah keran, kemudian rauk, kemudian wajah kita tepat berada di atasnya. Air yang sudah kita gunakan untuk membasuh muka ini jatuh lagi ke air sedikit ya yang ada di tangan kita yang mau kita gunakan basuhan kedua. Ini namanya air mustakmal. Air mustakmal kalau menetes kepada air yang banyak, lebih dari 2 kolam, misalkan seperti masjid atau musola zaman dulu, itu pakai kolam, tidak pakai keran. Nah, kalau pakai kolam besar itu mustakmal menetes ke situ tidak apa-apa. Karena apa? Karena airnya lebih dari 2 kolam. Nah, ini anak-anak kemarin juga saya perhatikan. Jadi tata cara berwudunya bagaimana dengan menggunakan air? Apakah dia itu menggunakan air mustakmal atau tidak? Nah, ini caranya untuk diiringakan kedik ya. Kita wajah kita agak jauh daripada tangan kita yang akan mengambil air. Dan tidak ada seorang hamba baik laki-laki maupun perempuan yang berwudu dengan wudu yang sempurna, wudu yang baik, kemudian setelah berwudu dia membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pernah baca ini surat Al-Qadar. Nah, ila akhirnya sampai akhir dari surat Al-Qadar. Illa aqahullahu ta'ala, kecuali Allah akan memberinya bikulli harfin, pada tiap-tiap huruf, minha, dari inna anzalnahu fi lailatul qadar, mi'ata darajatin, pada tiap-tiap huruf diberi 100 derajat kemuliaan. Wa khalaqallahu ta'ala, dan Allah menjadikan min kulli qatratin, pada tiap-tiap tetesan, qatrot min wudu'ihi, yang menetes dari air wudunya. Kalau kita membasuh muka, membasuh tangan ya, terus membasuh kaki, itu kan ada sisa air yang menetes ya. Sisa air yang menetes dari basuhan-basuhan kita di dalam wudu itu akan Allah jadikan malakan malaikat yastaghfiru, yang memohonkan ampun lalu bagi orang yang berwudu, ila yaumil qiyamati, sampai pada hari kiamat. Makanya sunahnya aslinya, sunah termasuk sunah wudu itu, lek mari wudu gak diadui. Tapi kalau kita di rumah bagaimana? Lah diadui udah dari ya. Lek gak diadui, mari orang dipakai propasnya gak kompulsi wajib. Sebetulnya sunahnya itu tidak diadui, tapi kalau kita wudu di musola gak ada adu. Sunahnya gak diadui.
Sebab apa? Tetesan-tetesan air dari basuhan itu akan dijadikan oleh Allah malaikat yang memohonkan ampun kepadanya ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Oke. Jadi keutamaannya itu. Kadza fi Riyadhus Shalihin, hadis ini juga dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin sing kula waca wingi. Itu ya penjelasan tentang hadis ini. Oke. Yang dikarang oleh Imam Asy'uti. Itu keutamaan yang pertama. Tadi lek mari wudu hendaknya kita membaca apa? Surat Al-Qadr. Inna bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tentunya setelah kita membaca doa sesudah wudu. Betul ya? Wudu ini susu ya. Basuh yang pisan-pisan. Basuh pisan itu rada bahaya ya. Basuh pisan itu rada bahaya kalau tidak sempurna, maka wudunya tidak sah. Kenapa kesunahan membasuh itu sampai 3 kali? Karena untuk jaga-jaga, barangkali basuhan pertama itu adalah kurang sempurna, disempurnakan dengan basuhan yang kedua, 3. Nah, betul ya? Nah, termasuk basuhan kedua, ketiga apakah termasuk wajib? Ya dilihat. Kalau basuhan pertama kok dia tidak sempurna, maka basuhan kedua atau ketiga tentunya menjadi wajib, tidak sunnah lagi. Enten kaidah dalile mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu kewajiban yang dikerjakan kurang sempurna, maka hal yang kedua atau ketiga dalam wudu itu juga termasuk wajib, dihukumi wajib karena bisa menyempurnakan basuhan yang kurang sempurna. Kemudian yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh, man tawaddo'a li sholati fa ahsana wudu'a. Man tawaddo'a, siapa yang berwudu li sholati, untuk mengerjakan sholat, fa ahsana, kemudian dia memperbaiki, menyempurnakan al-wudu'a, wudunya, bi an ra'a syuruhu, dengan menjaga syarat-syaratnya. Syarat wudu itu nomor 1 Islam. Wong kudu Islam. Lek gak Islam gak memenuhi syarat. Ono wong non muslim kok kudu gak memenuhi syarat nih dalam berwudu. Nomor kali berakal. Berakal itu maksudnya bukan mempunyai otak, tapi mempunyai akal. Seperti orang gila itu tidak memenuhi syarat untuk wudu karena tidak berakal. Punya otak tapi tidak berakal, tidak bisa digunakan dengan sempurna. Kemudian lagi termasuk syarat wudu itu mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan mana baik, mana buruk. Misalkan anak kecil yang belum bisa membedakan, misalkan DKI mainan, DKI neker sama DKI sabahi. Terus yang di neker, lagi namanya dari mumayyiz. Belum bisa membedakan mana makanan, mana mainan. Ini belum mumayyiz namanya. Nah, orang seperti ini tidak memenuhi syarat untuk berwudu. Tapi lewat DKI neker nabe sagai jajan, atau yang dicukup jajannya terus dimakan. Nah ini berarti sudah mumayyiz. Arek-arek umur 3 tahun itu kan belum bisa, kadang-kadang belum bisa membedakan ya. Jadi syarat-syaratnya ini selalu dijaga. Kemudian fardu-fardunya wudu juga dijaga. Yang ada 6, mulai niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala,
membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang terakhir tertib itu adalah fardunya wudu. Wa adabahu, dan napa niku tata cara tata kramane wudu. Tata kramane wudu. Lek wudu kamu ngomong ae. Nah, wudu ngomong itu makruh. Nggih. Kemudian wudu minta tolong kepada orang lain padahal dia bisa. Itu juga makruh. Oke. Nah, siapa yang berwudu man tawadu alis sholati fa ahsana wudu'a, siapa yang berwudu untuk melakukan sholat dan dia menyempurnakan memperbaiki wudunya, tsumma qoma ila sholati, kemudian dia berdiri untuk melakukan sholat, fa innahu, maka sesungguhnya ia yakhruju, akan keluar min khati'atihi, dari kesalahan-kesalahan dosa-dosanya. Dosa-dosa ini umatku yakhruju min khati'atihi, dosa kesalahannya itu akan keluar kayauma waladathu ummuhu, sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya kadu itu dosa. Nah ini dijelaskan, sarah itu kejelasan. Kadu itu selakukan nyari mari wudu, maru sholat, dosanya entek belas. Ini matanya, syaratnya penjelasan dari hadis ini. Ai fa innahu lam yabqa minhu syai'un min dzunubi shaghirati. Arti daripada dosanya hadis di sini adalah fa innahu, maka sesungguhnya ia lam yabqa, tidak akan tetap minhu syai'un, darinya syai'un, sedikit pun, min dzunubi, dari dosa-dosanya, as-shaghirati, dosa kecil. Dosa-dosa cilik itu hilang kabeh. Nggih. Dosa cilik itu pokoknya itu dosa gede berarti dosa cilik. Dosa gede itu nomor siji syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah, menganggap Allah punya anak, menganggap Allah punya bapak, menganggap Allah ada dua, ada tiga. Dari jenis syirik. Nah, kemudian termasuk di dalamnya dosa besar itu mencuri, membunuh orang tanpa alasan yang jelas. Modern berzina, masih buah yang dosa besar. Selain itu nanti masuk dosa-dosa kecil. Kayak biasa sampai ngomong-ngomongan sing ora pati ana gunane niku dosa kecil, mengkufuri nikmat dari Allah. Ini dosa kecil. Kemudian rasa ditanggani itu lek ten kitab tasawuf niku dosa gede. Tapi ada yang menyatakan itu dosa kecil. Wah dosa cilik tak gawe, orang mulu tapi orang rawasan mereka tidak. Pokoknya dari dosa yang caranya berusaha untuk dihindari, teman boleh. Lalu itu dia kudu merondol kan. Dosa-dosa kecil seperti itu akan keluar. Yakhruju min khati'atihi, maka dosa-dosa itu akan keluar kayak mawaladatsu ummuhu, sebagaimana kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Bayi itu kan meninggalkan dosa ya. Nah, ya seperti itu. Tapi penjelasannya di sini adalah dosa-dosa kecil, yaitu dunubi as-shaghirati, yaitu dosa-dosa yang kecil yang bisa keluar dari kita melaksanakan wudu dengan wudu yang sempurna, kemudian kita melaksanakan sholat. Dan kemudian tobat, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga,
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. Niki sik mulut kan. Tasik mulut nggih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man tawaddo'a lis-sholati wa shalla kaffarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas sholatil ukhra allati taliha. Man tawaddo'a, siapa yang berwudu, lis-sholati, untuk mengerjakan sholat, wa sholat, dan sholat orang itu kemudian sholat, kafarallahu dzunubahu, maka Allah akan melebur dosa-dosanya. Tapi wudhu itu penting ya. Wudhu diapi'i, kemudian melakukan sholat, maka kafarallahu dzunubahu, Allah akan melebur dosa-dosanya. Dijelaskan hadis ini, wal muradu, adapun yang digandaki di sini, dosa-dosa di sini adalah as-shaghairu, dosa-dosa kecil. Itu akan dilebur oleh Allah karena kita sudah melaksanakan wudu, kemudian mengerjakan sholat. Dosa-dosa kecil ma bainahu, di antaranya wa bainas sholatil ukhra, dan di antara sholat yang lain. Misalkan kita mau sholat subuh, wudu, kemudian sholat subuh, kemudian nanti sampai sholat zuhur, maka dosa-dosa kecil yang ada di antara sholat subuh sampai sholat zuhur akan dilebur oleh Allah. Kenapa? Dosa-dosa ini sing cilik-cilik ini bakal dilebur oleh Allah di antara sholat yang satu dengan sholat yang satunya. Kemudian nanti setelah zuhur, kita gitu sore, kapan dilebur kurang itu nggih sabro. Gitu sore, ngurumpi sih. Mari ngono tiga wudu maneh baru sholat zuhur sampai asar, dosa-dosa kecil akan dilebur oleh Allah. Jadi wudu itu bisa melebur dosa. Makanya wudu tenang-tenang mawon. Ya nopo wis rakaat terakhir kayak apa durung wudu pisan. Lah iki wudune cowok-cowokan iki cerita. Ya wudune tetap disempurnakan dengan baik, terutama basuhan-basuhan yang diwajibkan, tangan, kaki, muka, sebagian kepala itu harus diperbaiki, ya, karena itu adalah fardu, yang wajib untuk dikerjakan. Mungkin yang lain kesunahan-kesunahan karena mepet waktunya, kesunahan gak dilaksanakan, gak temu, gak nyesep banyu irung, gak napa niku mengusap kedua telinga, gak apa kalau waktu sudah mepet. Tapi biasanya buat diusap orang itu akhirnya mungkin yang kelewatan, ya. Sebabnya nopo, koyok rasanya orang urut mari ini kita kan sudah hafal ya. Nah, wis hafal mari temu, mari nyesep banyu irung, mari meno raut. Nah, wis hafal. Jadi lek dikerjakan satu saja biasanya kita itu lupa urutannya, betul ya? Betul. Yang berikutnya terakhir, hadis yang terakhir. Ini jenenge ngaji, ya. Lek ben niku ten masjid menang dua Pak. Sampun nggih. Niku jenenge pengajian. Kalau pengajian itu di panggung, nah, di panggung itu pengajian, tapi lek digawakno kitab itu jenenge ngaji. Alhamdulillah di Baitul Karim niki lek wis mari ngaji, yang bisa minterno wong niku ngaji, bukan pengajian. Lek pengajian niku gawe napa ndadekno semangat ngaji.
Tapi lek pinter no, memberikan ilmu yang berurutan itu adalah ngaji, bukan pengajian. Karena dibawakan kitabnya, dibawakan dalilnya, dibacakan, kemudian dikerjakan. Ini sudah bagus ya. Tata cara seperti ini kita teruskan ya, untuk menambah kesemangatan kita, menambah ilmu kita dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini yang terakhir ini rasa abad tadi sih. Tapi mungkin panjenengan sedaya urusan kelapa ibu loe kadang searang-arang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, man nama, siapa yang tidur ala wudu'in, sebelum tidur mengerjakan wudu dulu. Biasanya sampai nama wudu ya. Man nama ala wudu'in, siapa yang tidur dalam keadaan punya wudu, fa'adrakahu al-mautu, maka kematian menjemputnya, fi tilkal lailati, pada malam itu, fahuwa indallahi syahidun, maka di sisi Allah orang itu mati syahid karena sebelum tidur dia berwudu terlebih dahulu. Penting ya. Tapi apa lah? Bengi-bengi banyu waduk mari ngono wudu. Biasa lek bengi-bengi kok wudu dhisik dibasahi mukanya, kate turu rada angel lah. Ya, sebabnya apa? Adem. Tapi fadilahnya sangat besar, ya, karena jika mati pada malam itu kita dalam keadaan berwudu, maka matinya adalah mati syahid di sisi Allah. Loh, berarti kalau mati syahid gak kaget di kapan? Ya, bukan kalau mati syahid dalam perang seperti itu, tapi ini di sisi Allah mati syahid. Tapi bagi manusia ini matinya juga mati biasa, ya, diproses sebagaimana syariat yang telah ditentukan. Okay. Tetap dimandikan, dikafani. Kalau kan saya kan enggak, Pak kan pernah mati nyuci dhisik, wah ya serah itu suwe. Wa fil Ihya qala sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Ihya Ulumuddin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nama al-'abdu", ketika seorang hamba itu tidur, seorang manusia itu tidur ala taharatin, dan dia dalam keadaan tidur dalam keadaan suci, wudu dulu, urija biruhi ilal arsy, maka ruhnya akan diangkat ke arsy. Ruhnya akan diangkat ke aras, fakanat ru'yahu shadiqan, dan mimpinya adalah mimpi yang benar. Jadi kate turu mau tidur wudu dulu, maka jika dia itu bermimpi, mimpinya itu adalah mimpi yang benar. Sebabnya wong iku lek turu kadang mimpi. Sampai mau baru ngimpi no boleh, ngimpi no boleh, buat no berarti aklas. Ya, biasanya kalau dipikir tanpa nanti juga akan mimpi. Mimpinya orang yang tidur wudu dulu dalam keadaan suci, itu ruhnya akan diangkat ke aras, dan mimpinya itu adalah mimpi yang benar. Mimpi yang baik, mimpi yang benar, shadiqan, benar. Wa illam yanam, dan jika dia tidak tidur ala taharatin, dalam keadaan suci, jika dia itu tidurnya dalam keadaan tidak bersuci dulu, qasarat ruhuhu 'anil bulugh, maka ruhnya tidak bisa nyampe kepada aras.
emas. Fatilkal manamatu adghatu akhlamin la tasdu. Maka mimpi-mimpinya pada malam itu adalah mimpi yang kosong, la tasdiku, yang tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Ini bedanya orang yang tidur dalam keadaan suci dan orang yang tidur dalam keadaan tidak suci. Berarti wudu di sini perlu nopo mboten? Penting nopo mboten? Penting, tapi abot. Abot saya itu abot. Bisa sampai coba sini. Sebelum ini kade turu nang jedil dhisik wudu niku luwih abot. Moga diusahakan monggo wudu dhisik, karena kalau kita berwudu ada jaminan jika malam itu kita mati maka kita syahid di sisi Allah, mempunyai pahala syahid di sisi Allah. Walaupun di sisi manusia biasa-biasa saja. Kemudian mimpi kita juga mimpi yang benar kalau dalam keadaan wudu. Boleh mawon muga-muga saged dilampahi. Ya. Nah, dari beberapa keutamaan wudu ini, nomor tunggal, nek mari wudu setelah baca doa sudah wudu, kita baca kalau pas gak kubu-kubu niku maca surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Lek macam iki napa wau fadilah? Napa? Setiap huruf yang kita baca akan napa niku meningkatkan 100 derajat di sisi Allah. Dan Allah akan menjadikan setiap tetesan air wudhu kita yang menetes itu dijadikan malaikat yastaghfiru lahu, yang memohonkan ampunan kepadanya ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Nomor 1 lemari wudhu maca inna anzalna. Nomor 2 lekati turu napa wudhu. Moga diusahakan untuk dikerjakan. Ini namanya ngaji, bukan pengajian. Nah, jadi menambah amalan-amalan kita menuju kebaikan-kebaikan dengan menggunakan kitab dan dalil. Mungkin barokah manfaat. Wa dzikran kunibun dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.